nama saya Agave Franz Owen, NIM B100118367. Perkenalkan, nama saya Niko Erwin Hasudungan Sitorus dengan NIM B1018370. Pada saat ini, kelompok kami akan membahas tentang 3 zona pembagian laut di Indonesia yang sesuai dengan konvensi hukum laut internasional yang telah diatur oleh PBB. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam, bukan hanya di darat, di laut juga, yang dimana kekayaan alam tersebut menyimpan sejuta manfaat dan peluang yang dapat kita kelola sebagai sektor bisnis dan juga perekonomian negara. Nah, di antaranya adalah kekayaan alam yang terletak di bawah dasar lautan dan juga yang ada di dalam lautan tersebut. Contohnya adalah perikanan dan juga adalah barang-barang tambang seperti minyak bumi dan gas alam. Dan tidak menutup kemungkinan adanya suatu mineral yang langka ada terkubur jauh dalam dasar laut yang belum kita tereksplorasi oleh manusia. Nah, hal ini perlu kita sadari bahwasanya ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup bangsa dan juga hidup manusia. Oleh sebab itu, ini patut untuk dilindungi dan juga dibuat suatu hukum yang melindunginya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial. Dalam laut teritorial atau di dalam Jenewa tahun 1958 mengenai konvensinya dijelaskan bahwa laut teritorial atau laut yang terletak di wilayah sebelah luar dari perairan pedalaman. Maksudnya di sini perairan pedalaman adalah perairan pedalaman yang diukur dari titik pulau 12 mil dari ujung pangkal pulau tersebut. Jadi dalam laut teritorial ini dijelaskan bahwa hak yang dipunyai negara, hak laut yang dipunyai negara sejauh 12 mil yang diukur dari batasan atau titik-titik terluar pulau dan karang-karang kering yang berada di pulau suatu negara. Mengenai laut teritorial ini jelas dan sangat mutlak dimiliki oleh suatu negara. Namun ada sebagai pembatas, yaitu lintas damai. Bagaimana dengan lintas damai? Adalah keputusan dikeluarkan oleh konvensi tersebut atau peraturan dunia mengenai tentang lintas damai. Lintas damai ini bagaimana? Adalah kesempatan semua warga negara atau kapal-kapal asing yang boleh melewati dengan catatan harus melewatinya dengan keadaan aman, ada damai, sehingga tidak ada kericuhan dalam menjalankan suatu kapal tersebut. Yang biasanya banyak kapal yang melewati lintas damai tersebut. Mengenai syarat-syarat, ada identitas yang harus ditunjukkan kapal untuk melewati lintas damai. Identitas yang seperti apa? Identitas seperti menunjukkan bendera. Setiap kapal yang ingin melewati lintas damai suatu negara harus menunjukkan identitasnya berbentuk bendera. Lalu, bagaimana dengan kapal selam? Kapal selam harus muncul ke permukaan untuk menunjukkan benderanya, menunjukkan bahwa ini identitas dia, untuk menjaga keamanan ketertiban dunia juga ketika dia melewati itu. Lalu, untuk hal-hal yang seperti ini, mengenai kejadian situasi dan kondisi, peraturan ada juga yang harus dipakai. Peraturan ini seperti apa? Lintas damai ini juga tidak bisa dipakai sewenang-wenangnya saja. Ketika ada gangguan keamanan yang terjadi di suatu negara, ada hak mutlak yang dipunyai suatu negara untuk membatalkan perjalanan suatu kapal. Contoh di suatu lintas damai yang dipunyai oleh negara Filipina, yang dimana sedang ada terjadi gejolak militer yang seperti mungkin ada peperangan di sana. Dengan tegas di situ, dengan mutlak, pemerintahan Filipina mempunyai hak untuk membatasi perjalanan kapal. Akan saya lanjutkan dengan pengertian daripada batas landas kontinen. Di benak kita, landas kontinen berasal dari kata benua. Batas bagian dasar laut yang paling ujung dan yang masih terhubung dengan benua daratan atau kelanjutan benua yang terdapat di laut. Nah, pengertian
dari batas landas kontinen. Wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Nah, bisa bayangkan 200 mil sejauh apa dan seluas apa laut tersebut. Nah, ada yang uniknya. Ada suatu negara yang memiliki wilayah laut dengan batas landas kontinen yang sama, yaitu 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang memiliki batas landas kontinen di Selat Malaka. Tidak mungkin dong salah satu negara diberikan hak untuk menguasai 200 mil wilayah daratan Malaka tersebut. Nah, oleh sebab itu, penyelesaian adalah negara pantai tersebut dibagi-bagi seimbang. Kemudian saya lanjutkan tentang zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif tidak asing di telinga kita. Nah, zona ekonomi eksklusif telah dibuatkan dan diratifikasikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Nah, di sini dikatakan undang-undang ini mengatur dan memberikan kejelasan dan penjelasan tentang apa itu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan tidak memiliki cukup luas untuk membagi ZEE, zona ekonomi eksklusifnya. Nah, pasal 3 ayat 1 memberikan solusinya, yang dimana antara Indonesia dan juga negara yang bersangkutan membuat suatu perjanjian tentang luasnya ZEE yang akan mereka bagi. Nah, timbul pertanyaan, siapakah yang berwenang untuk menegakkan hukumnya? Nah, sesuai dengan pasal 14 ayat 1, aparatur penegak hukumnya adalah perwira Angkatan Laut Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, untuk penuntutannya dilakukan oleh jaksa. Nah, oleh sebab itu, mengapa TNI melakukan patroli di zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu pertama tadi untuk melindungi hak berdaulat kita di zona ekonomi eksklusif tersebut. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila terdapat salah dalam perkataan dan juga dalam tingkah dan perbuatan kami dalam pembuatan video ini dan juga tutur kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.